Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 ini membahas mengenai cache memori ya. Di pertemuan ke-5 kemarin kita sudah sempat menyinggung sedikit mengenai cache memori ya, di mana cache memori ini diperlukan untuk membantu penghubungan antara prosesor dan memori atau RAM ya, atau memori utama, sehingga antara kecepatan prosesor dan kecepatan memori cache ini akan seimbang. Kita ketahui bahwa memori RAM atau memori utama ini mempunyai kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan prosesor. Oleh karena itu dibutuhkan cache memori. Kita sedikit mereview kemarin bahwa cache memori ini merupakan memori kecepatan tinggi dengan ukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan salinan data atau fungsi yang sering diakses oleh CPU. Cache memori ini berfungsi menjembatani perbedaan antara CPU dan memori utama ya. Tadi sudah saya jelaskan, atau kemarin juga saya sudah jelaskan. Kemudian dalam implementasinya jenis memori yang sering digunakan untuk cache yaitu static RAM. Jadi cache memori ini fungsinya yaitu mempercepat kinerja memori hingga mendekati kecepatan prosesornya. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya, namun lambat operasinya. Sedangkan cache memori ini berukuran lebih kecil, namun lebih cepat. Cache memori berisi salinan memori utama yang dikirimkan atau digunakan nanti oleh CPU. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam cache memori. Bila ada dalam cache memori, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari di dalam memori utama. Nah, selanjutnya blok yang berisi sejumlah word tersebut dikirim ke cache memori, dan word yang diminta CPU dikirimkan ke CPU dari cache memori. Karena fenomena lokalitas referensi ketika blok data diberikan ke dalam cache memori, terdapat kemungkinan bahwa word-word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini yang menjadikan kinerja memori lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja cache adalah antisipasi. Jadi kerja cache adalah mengantisipasi terhadap permintaan data memori yang akan digunakan CPU. Apabila data diambil langsung dari memori utama, bahkan memori eksternal akan memakan waktu yang lama yang menyebabkan status tunggu pada prosesor. Jadi memori cache ini ya dalam bentuk antisipasi ya permintaan data oleh CPU. Ukuran cache memori ini memang lebih kecil ya. Semakin besar kapasitasnya, mungkin akan juga memperlambat proses operasi cache memori itu sendiri. Dan di samping harga cache memori itu sangat mahal. Kapasitas cache-nya bagaimana? Nah, menentukan ukuran memori cache sangatlah penting ya untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache, tidak berarti semakin cepat prosesornya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gap pengalamannya sehingga akan memperlambat proses. Ini cache-nya juga sangat besar juga.
Kemudian itu terjadi pada Intel ya, pernah itu Intel mengeluarkan prosesor tanpa cache ya. Nah, ini alasannya agar murah gitu ya, namun ternyata kinerjanya tidak bagus. Elemen tantangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok atau ukuran cache-nya. Telah dijelaskan adanya sifat lokalitas, referensi, maka nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache akan menyebabkan bit rasio mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim di sekitar referensi. Tapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Hubungan antara blok dan bit rasio sangatlah unik untuk dirumuskan, tergantung pada karakteristik lokalitas programnya dan tidak terdapat nilai optimum yang pasti telah ditemukan. Ukuran antara 4 hingga 8 satuan yang dialamati atau word atau pad cukup beralasan untuk mendekati nilai optimum. Jadi antara blok dan bit rasio ini memang harus imbang ya. Ada fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan ini atau mapping ya, function ini mempunyai kapasitas yang kecil dibandingkan dengan memori utama ya. Seperti yang kita ketahui bahwa cache itu mempunyai kapasitas yang kecil dibandingkan memori utama, sehingga diperlukan aturan blok-blok mana yang diletakkan dalam cache ya. Nah, dalam pemetaan ini ya ada tiga metode yang dilakukan untuk pemetaan. Pertama direct mapping, kemudian full associative mapping, juga adalah set associative mapping. Nah, pemetaan langsung ini atau direct mapping ini adalah teknik yang paling sederhana. Teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja, sedangkan pada full associative mapping pemetaan ini mengatasi kekurangan dari pemetaan yang pertama tadi, yaitu pemetaan langsung, dengan cara setiap blok memori utama dapat dimuat ke sembarang saluran cache ya. Dia alamat memori utama diinterpretasikan dalam bit, tag, dan bit mode oleh kontrol logika cache. Mekanisme untuk mengetahui suatu blok dalam cache dengan memeriksa setiap tag saluran cache oleh kontrol logika cache. Nah, yang ketiga pemetaan associative set. Pemetaan associative set ini yaitu pemetaan yang menggabungkan kelebihan yang ada pada pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Jadi pada prinsipnya asosiatif ini adalah penggabungan kedua pemetaan sebelumnya. Ada beberapa keuntungan dan kelemahan dengan adanya direct mapping ini, yaitu pada kesederhanaan proses pemetaannya. Selain itu saat proses pengecekan ada tidaknya modifikasi hanya satu tag yang perlu diisinya. Namun ada kelemahannya, yaitu kelemahannya harus dipetakan ke slot yang tetap sehingga tidak bisa dimanfaatkan slot yang kosong. Ada full associative mapping, jadi ya dia mempunyai kelemahan bahwa lambatnya proses pengecekan karena harus dilakukan oleh pengecekan pada setiap tag seperti yang tadi saya katakan. Kemudian set associative mapping ya, di
Dia merupakan gabungan kelebihan antara kedua teknik sebelumnya, yaitu teknik direct mapping atau langsung, ya. Kemudian ada teknik asosiatif, ya, full associative mapping. Nah, keuntungan dari set associative mapping ini lebih fleksibel dibandingkan dengan teknik direct mapping, tapi juga proses pembandingan isi tagnya lebih cepat dibandingkan dengan teknik full associative karena jumlah tag yang dibandingkan sedikit. Kemudian ada algoritma pergantian. Yang dimaksud algoritma pergantian adalah suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam memori cache. Ya. Jadi pergantian blok-blok dalam memori cache yang lama dengan data yang baru. Pada teknik direct mapping ini, jika sebuah blok akan disalurkan ke sebuah slot dan slot tersebut sedang terisi, maka blok yang baru tersebut langsung akan menggantikan blok yang lama. Dengan pada teknik full associative set associative mapping, jika sebuah blok akan disalurkan ke slot cache pada semua slot dan semua slot itu penuh, maka harus ditentukan isi slot mana yang harus diganti. Untuk diperlukan suatu algoritma pergantian. Pada algoritma pergantian ini banyak yang telah mengembangkan mengenai algoritma pergantian. Namun di sini saya akan membahas mengenai algoritma pergantian yang bisa digunakan, yaitu ada FIFO, ya, atau first in first out, di mana mengganti blok yang paling lama menempati. Kemudian ada last recency usage, ya, atau LRU. Di sini mengganti blok yang paling lama tidak digunakan. Kemudian yang ketiga ada LFU, mengganti blok yang paling jarang digunakan. Dan yang selanjutnya mengenai random, algoritma random ini mengganti secara acak. Random itu adalah acak. Sebuah blok yang berada dalam cache dapat diganti, harus diketahui apakah blok tersebut sudah diubah selama di cache atau tidak. Bila belum diubah, blok lama dapat langsung dipilih. Bila sudah diubah, maka isi memori utama harus diperbarui. Di sini apabila suatu data telah diletakkan pada cache, sebelum ada pergantian harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan. Jadi apabila telah berubah, maka data memori utama harus diupdate. Teknik yang dikenal diantaranya ada write drop dan write black, ya. Write drop ini penulisan dilakukan pada cache dan juga memori utama, kemudian akan menyebabkan banyak traffic, kemudian memperlambat proses penulisan. Jadi teknik write drop ini merupakan operasi penulisan yang melibatkan data, ya, pada memori utama dan sekaligus pada cache memori sehingga data selalu valid. Kekurangan teknik ini menjadikan lalu lintas data ke memori utama dan cache sangat tinggi sehingga mulai kinerja sistem, yang akibatnya jarang terjadi adanya hang. Dengan teknik write back, yaitu teknik meminimasi penulisan dengan cara penulisan pada cache saja. Pada saat akan terjadi pergantian blok data cache, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Masalah yang timbul dikala data di memori utama belum di-upgrade telah diakses oleh input output sehingga data di memori utama tidak valid.
Ini tablet tadi hanya 3 saja. Sebuah bit akan dicetak menjadi update ya. Oke, saya kira mengenai materi kali ini yang berkaitan dengan cache memori. Jadi kesimpulannya ya, pada saat kita berbicara cache memori, kesimpulannya memori ini merupakan sebuah perantara atau sebagai jembatan menghubungkan antara CPU dan memori. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.